di lingkungan plus. Alhamdulillah tahun 2024 dari Direktorat Kursus dan Pelatihan. Di sini ada jenis keterampilan teknik komputer dan administrasi, diikuti oleh 15 peserta dengan durasi waktu 150 jam pembelajaran. Untuk ucapan terima kasih, yang pertama Direktorat Kursus dan Pelatihan yang telah mempercayai LKP kami program pendidikan kecakapan wirausaha. Yang kedua, perwakilan Dinas Pendidikan yang telah hadir. Yang ketiga, instruktur pengajar yang telah sedia memberikan pelajaran. Yang keempat, peserta yang telah hadir sejumlah 15 orang. Untuk harapan, semoga setelah selesai pembelajaran ini, para peserta mendapatkan bekal untuk membuka peluang berwirausaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan kegiatan yang mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi kita semua demi meningkatkan kapasitas kita sebagai teknisi komputer ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat sehingga mempermudah rezeki kita ketika kita membuka layanan usaha ini. Baik, materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu identifikasi peluang bisnis layanan teknisi komputer. Nah, di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa perkembangan teknologi dewasa ini semakin besar, ya. Banyak instansi, mulai dari sekolah, instansi pemerintah, bahkan rumah tangga pun menggunakan komputer. Nah, di dalam menjalankan aktivitasnya. Tentu ini menjadi sebuah peluang yang sangat bagus bagi kita untuk membuka usaha yang bergerak di bidang teknisi komputer ini. Nah, sebelum kita membuka usaha, tentu kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu supaya usaha yang kita jalankan itu dapat berhasil dengan maksimal. Apapun jenis usahanya, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Nah, apa sih yang melatar belakangi usaha layanan teknisi komputer ini? Yang pertama yaitu perkembangan teknologi di Indonesia yang begitu besar. Ini ditandai dengan yang pertama, perkembangan pesat teknologi informasi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, mulai dari anak kecil saja sudah menggunakan HP Android. Nah, itu tentunya suatu saat akan mengalami kerusakan, sehingga membuka peluang bagi kita untuk membuka layanan ini. Nanti kita akan pelajari bersama bagaimana teknik-tekniknya. Kemudian yang kedua adalah peningkatan penggunaan internet dan perangkat elektronik. Tadi sudah kita bahas bersama ya. Kemudian yang ketiga yaitu permintaan terhadap layanan teknisi komputer semakin tinggi. Di lingkungan kita, jangankan kota, di kita ya yang letaknya tidak begitu kota gitu. Nah, banyak sekali sekolah-sekolah yang menggunakan komputer, mulai dari tingkat SD, SMP, bahkan SMA pun, SMK, itu semuanya menggunakan komputer. Seperti yang telah kita bahas tadi, satu saat itu akan rusak. Nah, di sana letak peluang bagi kita untuk membuka layanan usaha ini, sehingga dengan mengetahui latar belakang ini, kita akan semakin semangat untuk membuka usaha tersebut. Kemudian kebutuhan layanan masyarakat akan layanan teknisi komputer apa saja nih? Yang pertama, perbaikan dan pemeliharaan perangkat komputer, ya. Tentu komputer yang dipunyai oleh sekolah, oleh perangkat pemerintahan seperti desa itu akan rusak suatu saat nanti. Nah, di sini yang dapat kita
ambil sebagai peluang, yaitu perbaikan dan pemeliharaan perangkat komputer. Yang kedua itu adalah instalasi dan konfigurasi sistem operasi. Jadi walaupun banyak yang mempunyai komputer, tetapi tidak semua orang dapat melakukan hal tersebut. Sehingga, kita kalau mempunyai kapasitas di bidang tersebut, kita akan dapat mengambil keuntungan. Orang-orang itu akan datang kepada kita untuk meminta jasa, yaitu jasanya adalah instalasi dan konfigurasi sistem operasi. Kemudian yang ketiga, yaitu pemulihan data yang hilang atau rusak. Data yang tersimpan di dalam komputer atau di dalam internet sekalipun, suatu saat itu akan rusak, mungkin juga hilang. Sebagai sebagai jalannya, pasti orang-orang yang kehilangan akan data atau datanya rusak akan membutuhkan orang lain yang dapat mengembalikan datanya itu. Kita ketahui tadi dari awal itu judulnya kita itu pengenalan internet ya. Jadi ingat bahwa jaringan komputer tapi skalanya luas ya, seluruh dunia begitu ya. Kita kan kemarin udah praktek ya, menghubungkan komputer ini dengan komputer ini pakai kabel ya. Itu dikatakan dua atau lebih, itu sekarang dua jaringan. Jadi komputer ini yang dua ini mudah dikatakan dalam satu jaringan ya. Cuma masalahnya gini, bagaimana kalau komputer ini di Indonesia, kemudian yang di misalkan di Jawa Barat, di Jawa Tengah, ya, itu bisa terhubung seperti itu. Kita udah tahu kemarin udah dipraktek bahwa apa-apa resource, sumber daya yang ada dalam komputer ini bisa dimanfaatkan di sini tanpa terpisah jarak yang begitu jauh ya. Ya maksudnya ya, kalau ini mah satu ruangan, kalau berbeda provinsi berarti aman ya. Kemudian ada lagi wide area atau kalau wide itu antar benua ya, sudah antar benua. Komputer ini di benua Amerika, kalau ini di benua Asia, sama kita bisa saling berhubungan kayak ini sebagainya. Jadi wajib boleh ya. Kemudian kita lanjutkan dengan perangkat keras yang digunakan untuk menerapkan terhubung terhadap internet. Jadi orang teh, maaf ya, ada sudah. Jadi kita kalau terhubung terhadap internet itu mesti harus kita mesti tahu apa saja yang dibutuhkan supaya dapat terhubung dengan internet. Ya, ini contoh di sini ada contoh. Ada modem dial-up, modem kabel, modem ADSL. Kalau sekarang di boom ya, lebih terkenal itu di daerah kita, jadi kecepatannya lumayan bagus ya. Modem itu ada yang tahu siapa singkatan modem? Ya. Modulator artinya modem itu yang memodulasi dari sinyal digital menjadi sinyal analog seperti itu ya. Jadi dari digital menjadi ke sinyal analog yang lebih luas jangkauan. Modem berfungsi mengubah gelombang analog menjadi sinyal digital dan sebagainya. Itu ya. Kemudian ada lagi line telepon. Nah, dengan line telepon dan modem dial-up kita tidak diharuskan mendaftar ke ISP. Ya, artinya kalau ini telepon, lebih tepatnya di sini telepon rumah ya maksudnya. Dulu suka ada yang nomor 021 sekian ya. Itu nomor rumah. Kita kan kalau penghubung kita kabel tuh dari media colokin ke perangkat telepon, kemudian di telepon itu kita bisa teleponan. Nah, si perangkat yang tercolok itu kita hubungkan ke komputer, itu kita bisa pakai modem berarti. Di sini pakai modem, kemudian dicolokkan langsung kita bisa internetan seperti itu. Itu maksudnya ya.
Lulungan Plus Program Pendidikan Kewirausahaan tahun 2024. Sukses!